Shalom Papa Mama dan adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Selamat datang di sekolah minggu, pada teman-teman yang baru. Kami sangat bergirang hati, kau di tengah kami. Halo adik-adik semuanya, gimana kabarnya? Sehat nggak? Pastinya sehat dong Kak. Puji Tuhan, semuanya harus sehat-sehat ya. Kalau kakak sehat nggak? Sehat dong. Oke, kakak Ufri juga sehat. Kalau abang kakak pemusik sehat nggak? Coba lambaikan tangannya dulu ke kamera. Sehat ya, oke. Sekarang kita akan mulai untuk pelajaran online kita hari ini. Nah, kalau gitu sebelum kita mulai, kakak Ufri mau nanya, pada ngantuk nggak ya semuanya? Ayo pada ngantuk gak nih semuanya? Ada yang ngantuk? Ada kak. Ada. Ih, kalau gitu kakak Ofri mau ngajak adik-adik semua untuk memuji Tuhan supaya makin semangat. Iya, kita mau nyanyi apa kak? Kita mau nyanyi Adalah Suka di Hatiku. Iya, adalah sukacita di hatiku. Ayo abang kakak pemusik. Adalah sukacita di hatiku. Di mana? Di hatiku. Ya, di mana? Ya, adalah sukacita Di hatiku. diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sekali lagi, adalah sukacita. Adalah sukacita di hatiku. Lebih keras. Hatiku. Lebih kencang lagi. Hatiku. Adalah sukacita Di hatiku. diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Oke, untuk memulai ibadah dan pelajaran kita hari ini, kita berdoa. Ayo kakak. Ayo adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kau telah mengundang kami di hari ini untuk melakukan ibadah online. Siapkan hati kami untuk melakukan ibadah-Mu, untuk tidak berisik dan tidak jalan-jalan. Dan juga jangan lupa untuk diam dan mendengarkan dengan baik. Dan kami berdoa untuk semuanya kakak guru sekolah minggu agar berjalan lancar dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, kakak, Ya, hari ini adalah hari pertama kita di kelas ya. baru. Oke, kakak udah kenal nggak sama adik-adiknya? Udah dong pastinya. Adik-adiknya ya? udah kenal belum nih sama kakak-kakaknya? Belum katanya kak. Oh, belum. Oke, lambat laun kita saling kenal ya satu Iya, sama lain. iya. Oke, sekarang kakak Dea sama kakak Ofri mau ngajak kita nyanyi lagi biar makin semangat lagi, boleh kak? Boleh dong Kak. Lagu apa kita nyanyikan? Dengar dia panggil nama saya. Oke, dengar dia panggil nama saya. Ayo abang kakak pemusik.
Oke, sekarang kalau gitu kita Kakak Dea sama Kakak Ofri mau ingetin tentang firman Tuhan minggu lalu Dari titah ke-9. Oke, yuk Kak sama-sama kita bilang titah ke-9 ya. 1, 2, 3. Ja- Titah ke-9. 9. Jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu manusia. Yeay. Nah, itu adalah ayat hafalan kelas berapa minggu lalu? Kelas kecil dan kelas tengah. Kak. Hebat, harus hafal semua ya. Nah, kalau untuk kelas besar, ayat hafalannya dari apa Kak? Dari Mazmur 34 ayat 14, jagalah lidahmu terhadap kata-kata yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Yeay, berarti harus adik-adik harus hafal semua ya karena Iya dong. kakaknya juga sudah hafal. Nah, sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Iya, Apa yang perlu disiapin ya? yang perlu duit? duit enggak. Enggak. Baju cantik enggak? Bisa jadi, Bisa jadi. Kalau makeup Kak. bisa jadi juga tuh. Oh, biar bagus ya, biar Iya. rapi ya. Kalau gitu apa yang paling penting ya? Apa ya? Aku tahu, Alkitab. Nah, betul. Alkitab. Kita harus siapin Alkitab. Adik-adik udah selesai? Siapin Alkitabnya? Udah nih Kak kayaknya. Oke, kalau sudah selesai, sudah siap, pakaiannya udah rapi, kita mau puji Tuhan dulu Iya. sebelum kita dengar firman Tuhan. Kita nyanyi lagu Yesus sayang padaku. Ya, Yesus sayang padaku. Ayo Kakak Abang. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lama, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ayat yang kedua. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, sorga pun terbuka. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Oke, disiapin hatinya, disiapin telinganya, siapin dirinya, kita mau dengar firman Tuhan. Yuk sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Pada pagi hari ini kami mau mendengar firman-Mu, kiranya Engkau mau menjaga kami, sertai kami, supaya kami boleh duduk tenang, dan kami boleh mendengar firman-Mu dengan baik, supaya kami juga boleh melakukannya dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, firman Tuhan untuk kamu dan aku diambil dari Yakobus 4 ayat 11 sampai 12. Untuk kelas Nazaret sampai Yeriko kita baca ya. Sudah? Sudah. Oke, kita mulai ya. Yakobus 4 ayat 11 sampai 12. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Nah, selanjutnya kita buka lagi di dalam Filemon 1. Ini untuk kelas besar ya, dimulai dari kelas Yudea sampai Yerusalem. Yuk kita buka. Sudah? Sudah. Yuk kita mulai. Dimulai dari ayat 1 ya.
Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius, saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami, dan kepada Afia, saudara perempuan kita, dan kepada Arkipus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, saudaraku. Karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasih-Mu itu lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku, sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku di penjara karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih dari hamba, yaitu sebagai saudaramu. Apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya agar jangan kukatakan tanggungkanlah semuanya itu kepadamu. Karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. Salam kepadamu dari Epafras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus, dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu. Nah, itu dia tadi firman-Nya adik-adik. Firman-Nya itu mengingatkan kita tentang apa? Titah ke-9 bagian part 2 ya adik-adik. Kata saya mau ngingetin lagi nih firman Tuhan minggu lalu itu tentang titah ke-9. Apa yo? Maksud dan artinya ya adik-adik. Tapi minggu hari ini kita mau belajar tentang titah ke-9 bagian keduanya, yaitu menjaga nama baik orang lain. Nah coba dulu titah ke-9 ada yang masih ingat enggak? Yuk kita sama-sama deh. Titah ke-9. Jangan engkau mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Nah hari ini juga kita mau belajar nih dari siapa? Dari Paulus, Filemon, dan juga tadi siapa yang diulang-ulang terus namanya ya? Onesimus. Bagaimana cara dia melakukan perintah Tuhan melalui apa? Titahnya yang ke-9. Paulus itu orang yang apa adik-adik? Orang yang jahat dulunya ya, tapi dia mau mengikut Tuhan. Nah selanjutnya ada siapa? Ada Filemon. Filemon itu
murid dari Rasul Paulus. Nah yang ketiga itu ada siapa? Ada Onesimus, dia itu budak adik-adik. Nah sehabis itu adik-adik, lihat ada siapa tuh? Itu tadi ada Bapak Filemon. Nah sebelahnya itu adalah si budaknya ya, salah satu budaknya. Karena si Filemon itu dulunya itu dia saudagar yang kaya raya adik-adik. Dia tuh punya banyak budak ya. Adik-adik bisa bayangin kan budak itu kalau zaman sekarang pembantu ya adik-adik ya. Atau mbak atau bibi yang bantu mama di rumah ya. Nah setelah itu adik-adik, si Onesimus ini dia kabur dari rumahnya Bapak Filemon. Tapi adik-adik tahu nggak kenapa dia kabur? Siapa yang tahu coba? Kenapa dia kabur ya? Iya betul, dia itu mengambil barang dari Filemon. Dia mencuri, itu hal yang tidak baik ya adik-adik ya. Karena dia takut, dia kabur. Dia kabur sampai capek, dia capek adik-adik ya. Nah dia kabur kemana adik-adik? Dia kabur ke Roma adik-adik. Kemudian di Roma dia bertemu dengan siapa? Dengan Rasul Paulus. Dia bercerita kepada Rasul Paulus. Dia curhat adik-adik, bahasa sekarangnya dia curhat. Dia ceritain tentang kehidupan dia ya. Dia kasih tahu kalau dia itu berbuat hal yang tidak baik kepada Rasul Paulus. Adik-adik tahu nggak Rasul Paulusnya ngapain? Iya betul, dia menasehati adik-adik. Dia bilang itu perlakuan yang tidak baik, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan adik-adik. Nah setelah itu Onesimusnya mau nggak ya berubah? Dia mau bertobat nggak? Mau, dia mau bertobat. Sementara itu adik-adik, si Rasul Paulusnya di dalam penjara, dia itu menulis surat kepada Bapak Filemon. Yang isinya itu adalah Rasul Paulus meminta Filemon untuk apa? Untuk memaafkan Onesimus. Yang kedua, Rasul Paulus meminta Filemon untuk menjadikannya sebagai saudara. Yang ketiga, Rasul Paulus meminta Filemon untuk apa? Untuk mengatakan hal yang sebenarnya tentang Paulus dan juga Onesimus. Setelah itu adik-adik, setelah si Onesimus mendengar dan berubah, bertaubat, dia kembali lagi ke rumahnya Bapak Filemon. Nah dia bilang sama Bapak Filemon kalau dia bersalah ya adik-adiknya. Dia mau mengakui kesalahannya. Tapi adik-adik tahu nggak Bapak Filemonnya mau mengampuni dan juga memaafkan nggak? Iya pinter, benar banget dimaafkan. Karena apa? Karena itu tadi Bapak Filemon sudah diingatkan Rasul Paulus tentang memaafkan dan juga menjadikan si Onesimus sebagai saudaranya. Coba adik-adik bayangin, Bapak Filemon ini tidak mau memfitnah atau menghakimi. Dia memaafkan dan melakukan apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus dengan menjaga nama baiknya si Onesimus. Dan yang lebih kerennya lagi nih adik-adik, si Bapak Filemon menjadikan Onesimus sebagai saudaranya. Hebat banget enggak Bapak Filemon itu? Coba kalau adik-adik ya barangnya atau misalkan pensilnya diambil temennya. Itu gimana? Pasti kesel ya, pasti ngadu ke mama. Ih kesel. Karena kenapa? Barangnya punya kita ya. Tapi tidak demikian dengan Bapak Filemon. Bapak Filemon mau memaafkan. Nah karena itu adik-adik, kita harus apa? Kita harus setia melakukan perintah Tuhan Yesus. Seperti yang kita pelajari hari ini adik-adik. Tentang apa tadi? Coba, tentang apa? Tita ke-9. Tentang menjaga nama baik orang lain. Nah kalau kita mau mengikuti Tita ke-9, menjaga nama baik orang lain, berarti kita tidak boleh apa tuh adik-adik? Tidak boleh ngomongin orang ya adik-adik ya. Tuh jangan menggunakan mulutmu yang Tuhan berikan untuk apa? Untuk memfitnah, berbohong, menyebarkan hoaks ya adik-adik ya. Dan menghakimi orang lain. Karena itu tidak baik ya adik-adik ya. Tidak baik kayak begitu. Selanjutnya kalau kita mau mengikuti perintah Tuhan, kita harus apa? Menjaga mulut kita dengan baik dan benar.
benar, jagalah mulut dengan selalu berbuat hal-hal yang baik, mengatakan hal-hal yang baik. Supaya apa? Supaya kita mengikuti perintah Tuhan dengan menjaga nama baik orang lain. Nah, dengan melakukan itu berarti adik-adik sudah apa nih? Sudah menjadi berkat buat banyak orang. Dan itu sangat apa? Sangat menyenangkan hati Tuhan. Hebat. Nah, itu dia adik-adik firman kita. Pagi hari ini kata saya sekarang mau kasih hafalan. Untuk kelas kecil hafalannya itu diambil dari Yakobus 4 ayat 11a. Apa bunyinya? Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Itu ya adik-adik, jangan lupa. Kelas tengah Yakobus 4 ayat 11b. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Untuk kelas besarnya diambil dari Yakobus 4 ayat 11c. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukan penurut hukum, tetapi hakimnya. Itu dia adik-adik, jangan lupa dihafalin ya. Sekarang kita mau tutup firman kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu hari ini. Biarlah kiranya hari ini firman-Mu yang sudah kami dengar, boleh kami lakukan dengan baik dan benar, supaya kami boleh tetap menjadi anak kesayangan Tuhan, dan juga kami boleh menjaga hati, pikiran, dan mulut kami Tuhan, terutama untuk tidak menyakiti orang lain, berbohong, memfitnah, ataupun menghakimi orang lain. Supaya kami tetap menjadi berkat bagi semua orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, sekarang Kakak Omri sama Kak Dea bakal jelasin sama adik-adik kreativitas kita hari ini. Yuk Kakak Dea untuk kelas kecil. Ini aku ada gambar nih untuk kelas kecil. Nah, gambarnya itu ada pohon sama ada buah-buahannya nih. Nah, dalam buah-buahannya itu tuh ada kata-kata nih, ada kata-kata yang baik sama ada kata-kata yang buruk. Nah, adik-adik kelas kecil nanti ada keranjang nih di sini nih. Nanti kalian bisa masukin kata-kata yang baik menurut dengan tita ke-9, masukin ke dalam keranjang yang ada di bawahnya. Nah, untuk adik-adik bisa ngambil gambar ini. Nanti lihatnya di link di bawah ya, kalian bisa gambar atau bisa print langsung gitu kalau untuk kelas kecil. Oke, makasih Kak Dea. Nah, untuk kelas tengah sama kelas besar, tugasnya sama. Hari ini Kakak Ofri mau ajak main game, namanya adalah cari kata. Nah, di sini di bawah ini ada list kata-kata yang bakal kita cari di kotak-kotaknya. Contohnya Kakak Ofri udah kasih di sini nama, contohnya itu ada nama baik. Kakak Ofri udah tandain di sini ya. Nah, tugas adik-adik nanti cari kata-katanya, boleh digambar, boleh di print. Pertama bisa di-download di link yang di bawah. Terus digambar apa di print boleh, terus dikasih tahu sama kakaknya ya, di foto, terus dikasih tahu, "Nih Kakak punyanya aku." gitu. Ya, untuk kelas tengah sama kelas besar sama tugasnya, yaitu cari kata. Itu aja untuk kreativitas kita hari ini ya. Iya. Selamat berkreativitas untuk adik-adik. Nah, karena tadi kita belajar tentang jangan berbohong, sekarang kita nyanyi juga tentang jangan berbohong Kakak. Karena karena bohong itu dosa, betul. Nah, sekarang kita mau kita mau menyanyi lagu Bohong Itu Dosa. Yuk Kakak Abang. Bohong itu
boleh bohong. Bohong, bohong, bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Kita bersatu di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tetap sehat. Tetap semangat. Tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Dah.